di IKN itu untuk 2025 itu saat ini 15 triliun. Misalnya Rocky Gerung bilang katanya Prabowo ingin mengabaikan IKN Nusantara. Menurut dia Prabowo lebih ingin berkantor di Jakarta setelah dilantik nanti. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. Nah sebenarnya pernyataan itu udah di-counter semua sih sama kubu Prabowo. Misalnya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bilang bahwa pernyataan tersebut tidak sama sekali mewakili Prabowo. Total nilai gabungannya di atas 1 triliun, dan ini merupakan dana investor asing berinvestasi di IKN. Saya sampai saat ini masih heran dengan pendukungnya Pak Prabowo. Kenapa gitu kok diem aja ketika Pak Prabowo ini dihina sedemikian kasarnya oleh akun Fufu Fafa. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Di IKN itu untuk 2025 itu saat ini 15 triliun, Mbak. Tapi bisa ditambah dari diskresi dari ruang diskresi presiden tadi menurut kebutuhan. Nah sekarang saat ini di 15T itu di breakdown IKN 5,89T dan PUPR 9,11. Ya. Tapi sekali lagi, angka itu bisa berubah, bisa. Tapi prinsipnya adalah banyak yang di ruangnya itu diberikan ke diskresinya Pak Prabowo. Oh, ini soal dari Kemenku yang mengalokasikan dana 15 triliun untuk IKN di APBN 2025. Ini sekaligus untuk menjawab keraguan orang-orang soal Pak Prabowo yang katanya mau melanjutkan IKN. Orang-orang ini suka aneh gitu ya. Katanya kan programnya Pak Prabowo ini kan melanjutkan gitu loh ya. Terus katanya itu Pak Prabowo tidak akan melanjutkan IKN karena dulu itu pertama waktu wawancara dengan media asing tidak menyinggung soal IKN. Habis itu Pak Prabowo katanya tidak mau ngantor di IKN. Terus habis itu ada programnya Pak Prabowo yang menghabiskan anggaran banyak itu makan bergizi gratis. Katanya nanti uangnya pasti ditaruh di sana semuanya. Banyak lah gitu, banyak sekali tuduhan orang-orang pandangan ya. Pandangan orang-orang mengenai IKN yang dikatakan tidak akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo kayak gitu. Dan inilah hasilnya di APBN 2025 Kementerian Keuangan sudah menyediakan ya. Benarkah Prabowo nggak mau pindah ke IKN? Kata siapa itu Bang? Jadi sejak Presiden Jokowi membatalkan rencananya pindah ke IKN bulan Juli ini, publik jadi berspekulasi soal kesiapan IKN untuk ditempati. Termasuk bagi pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Beberapa orang bilang Prabowo nggak mau pindah di IKN. Misalnya Rocky Gerung bilang katanya Prabowo ingin mengabaikan IKN Nusantara. Menurut dia Prabowo lebih ingin berkantor di Jakarta setelah dilantik nanti. Soalnya kalau pindah ke IKN katanya bakal menyita banyak hal dalam satu periode kepemimpinannya. Selain Rocky, Refli Harun juga bilang katanya Prabowo nggak mau ibu kota pindah ke IKN. Menurut Refli, IKN emang nggak akan mangkrak dan tetap bakal dilanjutin pembangunannya sama Prabowo. Tapi sayangnya bukan jadi ibu kota, melainkan kota biasa aja yang udah ngabisin ratusan triliun anggaran negara. Sementara itu pengamat perkotaan Zulfikar Amir bilang kalau Prabowo nggak mau pindah pun emang wajar. Soalnya IKN baru bener-bener bisa ditempati butuh waktu 5-10 tahun lagi. Selain itu IKN juga saat ini cuma berbentuk kantor-kantor pemerintahan saja, bukan sebagai sebuah kota. Itu kan kata orang, kalau Prabowo-nya sendiri gimana? Nah sebenarnya pernyataan itu udah di-counter semua sih sama kubu Prabowo. Misalnya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bilang bahwa pernyataan tersebut tidak sama sekali mewakili Prabowo. Muzani bilang bahkan Prabowo pun udah mengonfirmasi bakal hadir dalam upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. Kalau Prabowo-nya sendiri sih udah tegas berkali-kali bilang bahwa IKN bakal dilanjutkan. Termasuk ketika berbicara di forum internasional di Doha, Qatar beberapa waktu lalu. Prabowo emang mengakui bahwa masih butuh 25-30
30 tahun lagi buat IKN benar-benar selesai sesuai rencana. Namun IKN bakal tetap dilanjutkan karena gagasan pemindahan ibu kota ini sudah ada dari zaman Soekarno. Alasannya, karena populasi di Jakarta dan Pulau Jawa yang sudah terlalu padat. Karena juga Jakarta emang nggak pernah dipersiapkan jadi ibu kota kan, dan sekarang pun mengalami ancaman intrusi air laut. Nah, udah paham kan kalau IKN tetap jadi prioritas Prabowo ke depan. Jadi info-info yang beredar itu cuma asumsi aja, karena ketidaksukaan mereka kepada Jokowi. Oh begitu ya. Kalau netizen setuju pindah IKN apa enggak nih? Sudah tahu kan? Memang banyak banget nih usaha-usaha upaya untuk membuat citranya Pak Jokowi itu turun gitu ya. Ya termasuk salah satunya ini di akhir jabatannya Pak Jokowi menuju pergantiannya ke Pak Prabowo ya kan. Ini ada tambahan, bukan ada tambahan sih. Ada orang yang menyinggol soal IKN ya, soal Pak Prabowo yang katanya tidak akan melanjutkan kayak gitu. Kayak yakin banget gitu loh Pak Prabowo tidak akan melanjutkan. Padahal dari pihaknya Pak Prabowo sendiri sudah membantah hal itu gitu loh. Bahkan Pak Prabowo juga sudah mengatakan waktu itu ya di IKN kalau bakal melanjutkan. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan kalau Pak Prabowo tidak sabar untuk berkantor di IKN. Apalagi ditambah ini tadi info kabar baru ini kalau APBN 2025 sudah menyisihkan uang khusus untuk IKN. Nah apa nggak kurang yakin tuh? Bayangin dong, udah disisin uangnya buat IKN, masa nggak dilanjutkan? Kan nggak lucu ya kan? Port Nusantara dalam proses dibangun. Kemarin sudah saya landing di sana, mulus sampai ke Akron dan akan selesai 100% di bulan Desember tahun ini. Dari airport menuju ke Ibu Kota Nusantara, kalau tolnya nanti sudah jadi, kira-kira hanya 15 menit. Supaya investor kita yang dari Rusia itu tahu betapa sangat prospeknya berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Alhamdulillah pecah telur setelah kita berupaya sekian lama, dan hari ini ada 3 proyek yang bersangkutan dengan Parekraf yang diresmikan mulainya konstruksi, yaitu oleh investor Australia, investor Rusia dan Cina. Jadi ada satu di bidang pendidikan dan 2 di bidang perhotelan dan akomodasi. Jadi, total nilai gabungannya di atas 1 triliun dan ini merupakan dana investor asing berinvestasi di IKN. Kan ini bisa menjadi momentum untuk lebih banyak lagi investasi dari luar negeri yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Oh, ini kabar baik lagi nih. Kalau tadi Pak Prabowo sudah menyisihkan uang ya untuk APBN 2025 nanti untuk pembangunan IKN, melanjutkan pembangunan IKN. Ini ada kabar baru lagi nih soal investor asing yang mulai masuk ke Indonesia. Ada 3 investor asing ya yang mulai masuk, di mana total investasinya tuh 1 triliun gitu. Wah. Tentu ini jadi kabar baik karena ini sangat jelas mengcounter apa yang dikatakan oleh Mbah Amin Rais. Mau tahu gimana kata-katanya? Langsung aja kita tonton videonya satu ini. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Nah saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Ini omongannya Mbah Amin Rais memang dari lama, dari sebelum HUT kemerdekaan ya kan. Sudah banyak sekali terbantahkan loh ya. Dari sebelum HUT kemerdekaan Mbah Amin Rais itu mengatakan bakal mangkrak, tapi ternyata alhamdulillah berjalan, masih berjalan. Habis itu katanya tidak mungkin untuk mengadakan upacara di sana. Kemarin terlaksana kok 17 Agustus gitu, terlaksana dengan lancar ya kan. Dan sekarang ini membantah kata-kata Mbah Amin Rais waktu mengatakan IKN itu bakal mangkrak katanya. Gimana dong, udah ada investor asing nih Mbah Amin, gimana?
Gimana, coba gimana? Coba kita lanjutin dulu ya videonya Mbak Amin, karena ini seru banget nih. Juli nanti sudah akan berkantor di IKN, di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri? Karena sudah menyaksikan sendiri istana yang akan ditempati itu, juga sekaligus kantor presiden, itu memang belum 50% lah. Walaupun ada yang sudah 80%, tapi saya kira itu asal omong. Jadi masih mangkrak. Nah sekarang perhatikan logika Jokowi yang kesleo atau tergilir. Seorang presiden dari sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi berkantor di rumah salah satu menterinya. Saya sering berpikir apakah ini semua senario dari langit, dari yang maha kuasa dan yang maha esa. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah Jalla Jalaluh, bukakanlah jalan keselamatan dan kesentausaan buat bangsa Indonesia, bangsa besar. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi salah di mata Mbak Amin Rais. Apapun itu gitu loh. Tapi kalau misalkan Mbak Amin Rais ini mau ngomong A, B, C gitu, gimana ya mau percayanya? Pertama banyak yang meleset. Kedua, Mbak Amin Rais itu nyebut orang, katanya omongannya tidak bisa dipegang, tapi omongan Mbak Amin Rais sendiri itu nggak bisa dipegang gitu loh. Kayak contoh waktu kemarin pernah janji tuh katanya kalau lawannya itu menang, ya waktu itu Pak Jokowi ya, kalau Pak Jokowi bisa menang katanya bakal jalan kaki, pokoknya jalan kaki itu dari Jogja ke Jakarta. Apakah itu terwujud? Tidak. Itu omongan Mbak Amin Rais sendiri loh. Gimana dong kalau udah kayak gitu? Saya sampai saat ini masih heran dengan pendukungnya Pak Prabowo. Kenapa gitu kok diem aja ketika Pak Prabowo ini dihina sedemikian kasarnya oleh akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran. Ya terlepas itu milik Gibran atau bukan, ya kalian harus kasih reaksi dong. Ya kan, harusnya nggak terima kalian ketika Pak Prabowo ini dihina. Akun Fufu Fafa diduga kuat milik Gibran itu setelah dibongkar oleh salah satu akun yang namanya akun Anonymous kalau nggak salah. Nah ini dia penasaran mungkin kenapa nih akun menghina Pak Prabowo dengan kata-kata yang sangat kasar gitu. Kalau kita baca itu kita pasti mikir nih orang nggak beradab deh, nggak punya etika gitu. Soalnya kasar banget guys. Nah ini nih salah satu yang menarik akhir-akhir ini selain Ibu Kota Nusantara. Jadi ini kan lagi rame ya soal Fufu Fafa yang kalian udah tahu lah ya, yang rame-rame belakangan ini ya kan. Ini lucunya adalah orang-orang itu mendadak kayak sok-sokan kasihan sama Pak Prabowo gitu loh. Padahal sebelum-sebelumnya tahu lah ya sikapnya seperti apa ya kan. Tapi itu lucunya kasihannya tuh minta ini nyuruh para pendukungnya Pak Prabowo untuk kasihan dan untuk kayak marahin Fufu Fafa kayak gitu loh, untuk ngelabrak, ngelawan Fufu Fafa ini. Padahal ngapain gitu loh, orang Pak Prabowo santai aja, timnya Pak Prabowo juga santai aja gitu. Kalau pendukungnya Pak Prabowo santai aja ya udah gitu loh. Kenapa kok yang repot justru orang-orang yang sebelumnya juga udah ikut menghina gitu. Kemudian anggota Komisi 1 yang hadir juga seluruh fraksi, 9 fraksi hadir dengan kehadiran fisik ada 40 orang. Jadi ini juga mungkin angka tertinggi dalam 3 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir. Bapak adalah sosok yang tepat untuk memimpin bangsa ini pada sekarang ini. Kami bangga dan berdoa semoga Bapak sukses dalam mengemban tugas jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhonya pada kita semua dan memberikan ridhonya
untuk kesuksesan Bapak Prabowo Subianto untuk memimpin pemerintahan ke depan. Secara khusus Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Partai Persatuan Pembangunan akan siap memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka untuk pembangunan di Indonesia ini. Oh, ini waktu salam perpisahan kemarin ya, Pak Prabowo salam perpisahan juga di DPR. Dan di rapat terakhir ini DPR juga memberikan doa-doa untuk Pak Prabowo karena yang sebentar lagi akan memimpin Indonesia. Dikasih karangan bunga juga, dikasih bunga juga dari DPR. Terus ya banyaklah tadi ucapan-ucapan harapan doa dari DPR kepada Pak Prabowo Subianto. Wah, menarik sekali ya informasi kita hari ini. Kira-kira gimana nih tanggapan kalian mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita ya. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.